Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Warahma Sukma dengan NIM 21023114. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan atau disingkat dengan PTK adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan. Dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidik secara efektif dan efisien. Proses administrasi PTK dimulai dengan pengadaan tenaga kependidikan seperti seleksi. Selanjutnya penempatan dan orientasi. Orientasi bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih cepat dan lebih baik. Seorang pendidik dan tenaga kependidikan untuk kesejahteraan hidupnya berhak menerima gaji, tunjangan, dan penghargaan atas apa yang telah ia lakukan. Ada masa di mana seorang pendidik dan tenaga kependidikan diperbolehkan tidak masuk kerja atau beberapa hari karena sakit, melahirkan, dan dalam masa belajar. Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan meliputi hal-hal sebagai berikut. Ada pendayagunaan ketenaga antara lain, daftar penilaian pelaksanaan, pekerjaan atau DP3, mengenai tugas kepala sekolah yang berhubungan. Yang ketiga, ada daftar urut kepangkatan atau DUK. Yang keempat, ada mutasi kepangkatan. Yang kelima, ada pengembangan ketenagaan. Yang keenam, ada usaha kesejahteraan pegawai. Yang ketujuh, ada tata tertib kerja. Selanjutnya ada proses administrasi pendidik dan tenaga pendidik. Yang pertama ada pengadaan tenaga kependidikan. Pengadaan tenaga personil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Perlu diketahui bahwa lowongan suatu formasi di samping disebabkan karena pengembangan lembaga dengan menambah jabatan-jabatan baru, juga disebabkan oleh adanya personil-personil lembaga yang berhenti. Afriansah 2019. Pengadaan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada pengumuman adanya formasi baru. Pengumuman ini dilakukan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat yang memenuhi kualifikasi melalui media cetak maupun media elektronik. Yang kedua ada pendaftaran. Pendaftaran dilakukan setelah pengumuman tersebar dan pendaftaran mengajukan permohonan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan beserta lampiran lainnya yang dibutuhkan. Selanjutnya ada seleksi atau penyaringan. Atau yang ketiga. Dalam pengadaan tenaga kependidikan, penyaringan dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu satu penyaringan administratif. Penyaringan administratif dilaksanakan berupa pemeriksaan terhadap kelengkapan peserta, lampirannya. Apabila terdapat kekurangan lengkapan dalam administrasi, maka peserta tersebut akan gagal. Yang kedua, ujian atau riset setelah peserta yang lulus dalam tes penyaringan administratif, maka akan mengikuti ujian pegawai dengan materi pemberitahuan umum, pengetahuan teknis, dan yang lainnya dipandang perlu.
Proses administrasi PTK, perencanaan, pengadaan, penempatan, dan orientasi. Yang pertama ada perencanaan. Sebelum adanya pengumuman dari dibukanya lowongan pekerja bagi PTK, maka sebelumnya ada perencanaan yang matang dari lembaga membutuhkan PTK. Suatu kegiatan harus direncanakan terlebih dahulu baru dilakukan kegiatan tersebut. Yang kedua ada pengadaan. Pengadaan tenaga personil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Perlu diketahui bahwa lowongannya suatu formasi di samping disebabkan karena pengembangan lembaga dengan menambah jabatan-jabatan baru yang disebabkan oleh adanya personil-personil lembaga yang berhenti. Afriansa 2019. Pengadaan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pengumuman adanya formasi baru. Pengumuman ini bertujuan untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwasanya ada lowongan PTK. Di suatu lembaga, pengumuman ini berupa media cetak maupun media elektronik. Hal yang harus dicantumkan dalam pengumuman pengadaan tenaga kependidikan yaitu jenis-jenis pegawai yang dibutuhkan, persyaratan yang harus dipenuhi, batas waktu berakhir pendaftaran, alamat pengajuan pelamaran, lain-lainnya yang dianggap penting. Yang kedua adalah pendaftaran. Pendaftaran dilakukan setelah pengumuman tersebar. Yang ketiga adalah seleksi atau penyaringan. Setelah semua berkas sampai kepada tim pengadaan, tenaga kependidikan, maka semua berkas tersebut akan diseleksi dan akan disaring siapa-siapa yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam pengadaan tenaga kependidikan, penyaringan dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu penyaringan administratif, ujian atau tes, dan pemeriksaan media medis atau kesehatan. Pengumuman. Setelah semua tahap dilalui, maka akan diumumkan siapa yang berhak atau layak untuk mengisi tempat PTK yang telah kosong tersebut. Ketiga ada penempatan. Penempatan mengandung unsur uji coba yang menyebabkan adanya tindakan penempatan kembali. Namun pada dasarnya penempatan tenaga kependidikan merupakan tindakan yang menentukan keluaran dan komposisi ketenagaan dilihat dari kepentingan keseimbangan struktur organisasi pendidik nasional. Yang keempat ada orientasi. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seseorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.